Ini untuk Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi 4.5 tentang cara mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama saya Demsi Maria Pairikas, yang berikutnya adalah Antonius Sorokopa, dan yang terakhir Antanasius Langgaladi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang cara mengalokasikannya. Jadi untuk sampel acak yaitu nilai N sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya di dalam menggunakan sampling acak berlapis ialah kita mengalokasikan N ke setiap stratum. Sebab nilai N sampel sama dengan N1 tambah N2 tambah seterusnya hingga NI tambah seterusnya hingga NK sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari NI, di mana NI itu sendiri adalah banyaknya elemen sampel KI. Nah, untuk setiap penelitian, baik melalui kegiatan survei maupun eksperimen, selalu berusaha untuk mencapai tingkat penelitian tertinggi, yaitu di mana menghasilkan kesalahan sampling paling kecil dengan jumlah biaya yang minimum. Nah, alokasi dari sampel ini ke dalam setiap stratum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, banyaknya elemen ke setiap stratum, yaitu NI di mana I-nya itu 1, 2, hingga K. Yang kedua, tingkat heterogenitas atau variansi dari setiap stratum ditentukan oleh simpangan baku I di mana I-nya 2 hingga K. Dan yang ketiga, biaya untuk memperoleh satu observasi dalam setiap stratum dengan simbol CI, di mana CI-nya adalah biaya per elemen atau observasi stratum KI, di mana I-nya 1, 2, hingga K. Nah, banyaknya elemen dalam setiap stratum mempengaruhi tingkat penelitian informasi yang diperoleh dari sampel. Nah, suatu sampel sendiri sebanyak 20 elemen dari populasi dengan 200 elemen akan menghasilkan informasi dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sampel sebanyak 20 elemen. Akan tetapi dari populasi dengan 20.000 elemen, nah dengan demikian kita dapat bahwa stratum dengan banyak elemen diambil sampel yang lebih besar dari stratum dengan elemen yang lebih sedikit. Tingkat variansi atau heterogenitas dari setiap stratum harus diperhatikan, sebab stratum yang sangat heterogen harus diambil sampel yang lebih besar daripada stratum yang relatif homogen. Nah, apabila biaya per elemen atau per observasi berbeda dari stratum ke stratum, maka stratum dengan biaya tertinggi atau mahal harus diambil sampel yang lebih kecil. Dengan demikian akan terjamin jumlah biaya minimum. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, kita akan mendapat rumus seperti teman-teman bisa lihat pada slide, di mana NI sama dengan banyaknya elemen stratum KI dikali dengan simpangan baku stratum KI dikali akar dari biaya per elemen atau observasi stratum KI per dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dari banyaknya elemen stratum KI dikali dengan simpangan baku stratum KI per dengan akar dari biaya per elemen stratum KI, di mana I-nya sendiri adalah 1, 2, hingga K. Nah, dari rumus ini bisa dijabarkan ke rumus di bawah, dengan di mana kita dapat lihat bahwa NI sama dengan banyaknya elemen stratum KI, yang berikutnya next. Simpangan baku stratum KI, CI adalah biaya per elemen atau observasi stratum KI, dan N sampel adalah banyaknya elemen sampel. Next. Nah, kalau simpangan baku stratum KI tak diketahui, bisa dipergunakan nilai berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan range dari nilai setiap stratum. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh soal.
contoh soal 4.6. Nah, kita akan menggunakan contoh soal dari 4.1. Misalnya diketahui biaya per elemen atau observasi untuk stratum ketiga termahal yaitu C3 sama dengan 16, C1 sama dengan C2 sama dengan 9. Selain daripada itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, simpangan baku yang pertama yaitu 5, simpangan baku kedua yaitu 15, dan juga simpangan baku ketiga yaitu 10. Di sini ditanyakan bahwa cari berapa besarnya N, N1, N2, N3 untuk memperkirakan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi agar jumlah biaya penelitian minimum dengan kesalahan sampling sebesar 2 jam. Seperti biasa, di sini akan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti rumus yang tadi sudah dijelaskan di atas, di mana sigma dari I sama dengan 1 hingga 3 dari NI dikali dengan simpangan baku I per akar dari CI sama dengan N1 kali simpangan baku 1 per akar dari C1 ditambah seterusnya. Nah, didapat tadi sudah diketahui nilai-nilai di atas, jadi 155 dikali 5 ditambah 60 kali 15 ditambah 93 kali 10 sama dengan, nah jumlah ini semuanya dibagi dengan 3 dan yang pada C3 dibagi dengan 4 sehingga hasilnya didapat 800,83. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai ini, kita akan mencari nilai dari NI, N2 hingga seterusnya. Sama seperti rumus di atas, didapat NI sama dengan 0,32. Sedangkan N2 sama dengan 0,39 dan N3 sama dengan 0,29. Nah, dengan demikian kita dapat bahwa W1 sama dengan 0,32, W2 sama dengan 0,39, dan W3 sama dengan 0,29. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Senengka. Oke, selanjutnya menentukan nilai N. Karena kesalahan sampling selama 2 jam, maka B besar sama dengan 2 varians X bar ST, jadi sama dengan 1. Dan D itu sama dengan 1. Nah, N besar D itu sama dengan 96.100. Di mana sigma I sama dengan 1 menuju 3 dengan N besar I kuadrat varians I kuadrat dibagi W2 itu sama dengan N1 kuadrat varians 1 kuadrat dibagi 3 tambah N2 kuadrat varians 2 kuadrat per 2 kali N3 kuadrat varians 3 kuadrat per 3. Itu sama dengan 7.077.059. Selanjutnya, sigma I sama dengan 1 menuju 3, di mana N besar I varians I pangkat 2 sama dengan N1 varians 1 pangkat 2 tambah N besar 2 kali varians 2 pangkat 2 tambah N besar 3 kali varians 3 pangkat 2, di mana hasilnya 27,125. Selanjutnya nilai N-nya itu sebesar 7.077.059 itu dibagi dengan 96.100 tambah 27.125. Hasilnya itu 57,43 atau dibulatkan menjadi 58. Nah, NI itu sama dengan NWI. Nah, dari itu N1 sama dengan NW1, di mana N itu 58, W1 0,32. Jadi hasilnya 18,5 atau dibulatkan menjadi 18. Lalu N2 itu hasilnya 22,6 atau dibulatkan menjadi 23. Lalu ada N3 itu menjadi 16,8 atau 17. Agar perkiraan rata-rata waktu melihat siaran televisi diperoleh dengan biaya yang minimum dan dengan kesalahan sampling sebesar 2 jam,
maka daerah dekat pabrik atau stratum pertama harus diambil sampel acak sebanyak 18 rumah tangga. Di daerah dekat pertokoan atau stratum kedua, itu harus diambil sampel acak sebanyak 23 rumah tangga. Dan di daerah pinggiran kota atau stratum ketiga, harus diambil sampel acak sebanyak 17 rumah tangga. Lalu selanjutnya kita akan mengalokasi optimum. Nah, apabila biaya memperoleh informasi per elemen sama untuk setiap stratum atau CI sama dengan 1 untuk semua I, maka kita peroleh rumus alokasi optimum dari Neyman sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya N1 itu N besar I kali varians I per sigma I sama dengan 1 menuju AK, di mana N besar I kali varians I dikali N, di mana I sendiri 1, 2, 3 sampai dengan K. Lalu contoh soal ke 5.7. Nah, masih menggunakan data dari contoh soal di atas, akan tetapi Biro Periklanan itu menggunakan telepon. Nah, hal ini memungkinkan karena daerahnya sudah maju. Jadi setiap rumah tangga sudah mempunyai telepon yang terdaftar dalam buku telepon. Nah, daftar setiap rumah tangga yang terdapat dalam buku telepon dapat dianggap sebagai populasi. Nah, sampel bisa diambil dengan menggunakan alamat dalam buku telepon tersebut. Nah, persoalannya masih sama. Jadi untuk menentukan besar sampel untuk setiap sartum itu memperkirakan rata-rata waktu itu siaran televisi agar biaya penelitian minimum dalam kesalahan sampling sebesar 2 jam. Nah, simpangan baku itu sama seperti contoh soal ke-6. Nah, pemecahannya itu, nah karena biaya sartum itu sama besar, maka nilai C dapat diganti dengan 1. Tapi ini tidak berarti biayanya harus sebesar 1 atau dalam satu satuan mata uang. Nah, rumusnya itu sigma I sama dengan 1 menuju 3, di mana N besar I kali varians I itu sama dengan N besar 1 kali varians 1 tambah N besar 2 varians 2 tambah N besar 3 varians 3, dengan hasilnya 2635. Nah, untuk rumus NI itu rumus RI bisa dilihat di situ N besar I varians I bagi sigma I sama dengan 1 menuju 3, di mana N besar I varians I kali N. Nah, N1-nya itu N besar I varians I bagi 2635 dikali N. Nah, hasilnya 0,30. Nah, N2 itu dibagi hasilnya 0,35. Nah, untuk N3-nya itu nilai N-nya itu sama dengan 0,35 juga, 35N. Nah, jadi dapat dari hasil di atas, W1 sama dengan 0,30, W2 sama dengan 0,35, W3 sama dengan 0,35. Nah, oleh karena itu, kesalahan sampling ditolerir sebesar 2 jam. Maka B itu dengan rumus yang di atas, hasilnya sama dengan 1, dan D itu hasilnya sama dengan 1. Maka D kuadrat N kuadrat D itu sama dengan 310 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 96.100. Nah, selanjutnya sigma I sama dengan 1 menuju 3 kali N besar I kuadrat kali varians I kuadrat per WI sama dengan N besar I kuadrat sama dengan N besar 1 kuadrat varians 1 kuadrat per W1 tambah N besar 2 kuadrat N besar 2 kuadrat varians 2 kuadrat per W2. Nah, tambah N3 kuadrat varians 3 kuadrat per W3, di mana hasilnya itu 6.944.369. Lalu sigma I sama dengan 1 menuju 3, di mana N1 I1 itu yang dari contoh soal 4.5 hasilnya 27.125. Jadi dimasukkan N untuk nilai N-nya itu dimasukkan jadi 6.944.369 tadi di atas yang telah dicari dibagi dengan 96.100 ditambah 27.125 sama dengan 56,35 dibelatkan ke atas menjadi 57. Jadi hasilnya itu untuk
NI sama dengan NWI, di mana N1 berarti N dikali W1, di mana N sama dengan 57, dikali W1, W2, W3, di mana W1, W2, W3 sama dengan 30, 35, 35, dengan hasil bahwa N1 17, N2 20, dan N3 20. Nah, perhatikan bahwa besarnya sampel N itu sama dengan 57. Itu hampir sama dengan soal yang di atas. Nah, di mana itu N-nya sama dengan 58. Hanya alokasinya yang ternyata sangat berbeda, terutama untuk daerah pinggiran kota. Sewaktu biaya mahal, N3-nya 17. Tapi setelah sama dengan daerah lain, N3 sama dengan 20, menjadi besar. Nah, sebab itu biayanya tidak dipersoalkan. Selanjutnya ada contoh soal 5.4.8 akan dijelaskan oleh teman Gazer. Silakan teman Athanasius. Oke, contoh soal 4.8. Seorang ahli biologi akan mengadakan eksperimen dalam rangka untuk mengetahui rata-rata berat badan sejenis binatang tertentu yang diberi sejenis makanan tertentu pula. Seluruh binatang sebagai populasi sebanyak 90 ekor, di mana 50 jantan dan 40 betina. Pemisahan jenis binatang menurut jenis kelamin dapat dianggap sebagai pembentukan stratum. Stratum 1, N1 sama dengan 50 ekor. Stratum 2, N2 sama dengan 40 ekor. Biaya pengukuran sama untuk setiap stratum. Dari stratum 1 dan 2, besar range berat binatang masing-masing sebesar 10 gram dan 8 gram. Dengan anggapan bahwa berat binatang mengikuti distribusi normal, maka simpangan baku sama dengan 1/4 range, sehingga sigma 1 sama dengan 2,5 dan sigma 2 sama dengan 2. Berapa besarnya sampel untuk setiap stratum agar perkiraan rata-rata berat binatang mempunyai kesalahan sampling 1 gram dan dengan tingkat keyakinan 95%. NI sama dengan NI kali sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI sigma I dikali N. Sigma I 1 sampai 2 NI sigma I sama dengan 20 dikali 2,5 tambah 40 dikali 2 sama dengan 205. N1 sama dengan 0,61 N dan N2 sama dengan 0,39 N. W1 sama dengan 0,61 dan W2 sama dengan 0,39. Selanjutnya sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI kuadrat sigma I kuadrat per WI sama dengan 50 kuadrat dikali 2,5 kuadrat per 0,61 ditambah 40 kuadrat dikali 2 kuadrat per 0,39 sama dengan 42.025,1. Sigma I 1 sampai 2 NI sigma I kuadrat sama dengan 50 dikali 2,5 kuadrat ditambah 40 dikali 2 kuadrat sama dengan 472,50. D sama dengan 0,25 dan N didapat sama dengan 17, di mana NI sama dengan N kali WI, sehingga N1 sama dengan NW1 sama dengan 17 dikali 0,61 sama dengan 10. Next. N2 sama dengan NW2 sama dengan 17 dikali 0,3 sama dengan 7. Berikutnya alokasi proporsional. Apabila biaya sama dengan besarnya untuk setiap stratum, maka C1 bisa diberi nilai 1. Juga kalau simpangan baku sama dengan setiap stratum SI diberi nilai 1, maka diperoleh rumus alokasi proporsional untuk memperoleh N sama dengan banyaknya elemen sampel dari stratum I. NI sama dengan N besar I per N dikali N, di mana I berjalan dari 1 sampai K.
contoh soal 4.9 masih menggunakan data contoh soal 4.1, akan tetapi biayanya sama untuk setiap stratum dan simpangan baku juga sama untuk setiap stratum, yaitu sigma I sama dengan 10 untuk semua I. Tujuan penelitian masih sama, yaitu ingin memperkirakan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu bagi seluruh rumah tangga dengan kesalahan sampling 2 jam. Oleh karena CI sama dengan 1, sigma I sama dengan 10 untuk semua I, maka NI sama dengan N besar I per N dikali N, di mana N1 didapat 0,5 kali N, N2 sama dengan 0,2 N, N3 sama dengan 0,3 N. Jadi didapat W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,2, dan W3 sama dengan 0,3. B sama dengan 2, sehingga D sama dengan B kuadrat per 4, di mana D sama dengan 1. Dan N kuadrat dikali D sama dengan 310 kuadrat dikali 1 sama dengan 96.100. Selanjutnya, sigma I 1 sampai 3, NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI sama dengan N1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per W1 tambah N2 kuadrat per sigma 2 kuadrat per W2 tambah N3 kuadrat dikali sigma 3 kuadrat per W3 didapat 31.000. N sama dengan sigma I dari 1 sampai 3 NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI per N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI sigma I kuadrat didapat N sama dengan 75,6 atau 76, di mana NI sama dengan NWI, sehingga N1 sama dengan NW1 didapat 38, N2 sama dengan 15, dan N3 sama dengan 23. Hasilnya ternyata berbeda dengan contoh soal 4.7, karena dalam contoh soal 4.9 ini, varian untuk setiap stratum sama besarnya. Di dalam praktek seringkali jumpai bahwa jumlah biaya penelitian sudah ditetapkan di dalam anggaran yang sukar untuk diubah lagi. Dengan jumlah biaya yang tetap ini, bagaimana mengalokasikan sampel ke setiap stratum agar diperoleh perkiraan dengan varian yang minim? Perhatikan contoh soal 4.10. Berikutnya, contoh soal 4.10. Dengan menggunakan data dari contoh soal 4.6, C1 sama dengan C2 sama dengan 9, dan C3 sama dengan 16, satuan mata uang, dan sigma 1 sama dengan 5, sigma 2 sama dengan 15, dan sigma 3 sama dengan 10. Jumlah biaya yang tersedia hanya 500 satuan mata uang. Berapa N1, N2, dan N3? Pemecahannya dari contoh soal 4.6 telah dihitung W1 sama dengan 0,32, W2 sama dengan 0,39, W3 sama dengan 0,29. Berikutnya C1 sama dengan C1 kali N1 tambah C2 kali N2 tambah C3 kali N3 sama dengan 500. Di mana C1 sama dengan 9, C2 sama dengan 9, dan C3 sama dengan 16. Oleh karena N1 sama dengan WI, kita peroleh persamaan berikut. 9 kali NW1 tambah 9 kali NW2 tambah 16 kali NW3 sama dengan 500. Atau kita substitusikan nilai W1, W2, dan W3, sehingga 9 kali N kali 0,32 tambah 9N kali 0,3 tambah 16N kali 0,29 sama dengan 500. Sehingga didapat 11,03N sama dengan 500, di mana N sama dengan 45,33 atau digunakan menjadi 45. N1 sama dengan NW1 didapat 45 kali 0,13 sama dengan 14, N2 didapat 18, dan N3 didapat 13.
Jadi biaya penelitian tak lebih 500 standar mata uang. Maka N sama dengan 45 untuk dialokasikan ke stratum 1, 2, dan 3. Masing-masing 14, 18, dan 13 rumah tangga. Baik, sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.